Hai Bu Weni. Hai Budia. Ya ampun, lagi ngapain nih? Serius amat? Ini loh Budia, saya tuh lagi melihat hasil karya anak-anak saya. Seneng deh lihatin. Anak-anak saya tuh sekarang kalau menggambar lebih fokus, kemudian lebih jelas nih kayak nih. Kemarin kami kan melakukan karya wisata. Saya minta anak-anak menggambar kegiatan yang paling menyenangkan. Ini salah satu anak nih menggambar. Oh gitu. Nih, dia Keren bilang paling seneng ketika lewat jalan tol Semarang. Wow. Karena jalannya berliku-liku, terus ada di atas. Betul, ini benar-benar ada di flyover ya. Betul sekali Budaya. Yang ini dia bilang senang ketika masuk ke dalam parkiran yang ada di Cimory. Sampai ke Cimory juga ya. Karena di sana itu parkirnya turun ke bawah, kemudian harus naik ke atas lagi. Iya. Ini juga ada bis Nusantara nih. Betul, naik bis Nusantara kemarin. Jadi lebih fokus. Saya sampai kagum sama anak-anak saya. Kok bisa sih? Sekarang itu kami sedang belajar menerapkan berpikir komputasional, Budia. Berpikir apa tadi? Berpikir komputasional. Oh, berpikir komputasional. Itu apa tuh? Mau tahu? Mau. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo sahabat guru PAUD dan Dikmas di seluruh Nusantara. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya Miss Diah dari TK Masjito 25 Sokaraja. Hari ini kita akan bincang santai dengan tema manfaat kemampuan berpikir komputasional bagi anak usia dini. Sahabat guru PAUD dan Dikmas, isu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah tentang berpikir komputasional. Apakah sahabat guru PAUD dan Dikmas sudah pernah mendengarnya? Nah, hari ini kita kedatangan narasumber kita yang sudah berpengalaman dan sangat ahli di bidangnya, yaitu ada Ibu Felicia selaku Deputy Director dari Education di Kudus. Betul Ibu? Betul, Bu. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Kabarnya baik banget. Silakan Ibu boleh menyapa dulu kepada sahabat guru PAUD dan Dikmas yang ada di Nusantara. Saya Felicia, aslinya warga negara Singapura. Mungkin terlihat dari atau terdengar dari logat saya yang masih agak asing. Tetapi sekarang sudah berkarya di Indonesia beberapa tahun. Sering ke Kudus juga, mungkin bentar lagi jadi Wong Kudus. Dan saya sejak tahun 2016 di Kudus mulai banyak bercampur dengan guru-guru PAUD, melatih sekolah-sekolah seperti sekolahnya Bu Wening, PAUD Masehi, dalam berbagai topik yang terkini adalah berpikir komputasional. Mungkin nanti lebih banyak sharingnya dari Bu Wening ya. Dan jujur saya belum bisa melihat diri sebagai ahli, lebih ke salah satu mungkin inisiator atau orang yang tidak sabar untuk melihat perubahan dan mulai menerapkan. Jadi sharingnya dari perspektif yang sudah menerapkan dan mungkin sudah melakukan kesalahan lebih dahulu. Jadi moga-moga bisa belajar dari pengalaman dan perjalanan kami. Terima kasih Bu Felicia. Kemudian ada narasumber kita yang kedua yang juga tidak kalah ahlinya, yaitu ada Ibu Wening Damayanti. Apa kabar Ibu Wening? Baik. Baik. Hai sahabat guru PAUD Dikmas. Perkenalkan saya Wening Damayanti, saya guru dari PAUD Masehi Kudus. Saya senang banget nih Bu Diah bisa menyapa sahabat guru PAUD Dikmas se-Nusantara dan bisa men-sharekan praktek baik yang sudah kami lakukan di TK Masehi Kudus selama beberapa waktu ini. Iya, terima kasih Ibu Wening dan Ibu Felicia atas waktunya pada hari ini. Nah, sahabat guru PAUD Dikmas,
tentang berpikir komputasional itu sendiri sepertinya masih banyak miskonsepsi ya. Nah, untuk menyamakan persepsi kita tentang berpikir komputasional, kita langsung saja berbincang santai kepada narasumber kita. Karena saya sendiri aja masih asing nih dengan bahasa berpikir komputasional. Menurut Bu Felicia, kalau berpikir komputasional itu apa sih Bu Felicia? Karena saya itu sempat membaca beberapa review jurnal pendidikan tentang berpikir komputasional itu, ternyata itu dalam jurnal itu adalah berhubungan dengan komputer. Apakah seperti itu atau bukan Bu Felicia? Silahkan. Ini pertanyaan yang tepat sekali, karena memang itu miskonsepsi yang sering terjadi, termasuk di Kudus saat kita pertama kali memperkenalkan berpikir komputasional pada pendidikan anak usia dini. Jadi sebenarnya berpikir komputasional bukan hanya tentang menggunakan komputer, tetapi lebih kepada keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua anak. Apapun pekerjaannya di masa depan, tentunya sangat berguna. Jadi istilah berpikir komputasional ini dipopulerkan oleh seorang profesor dari Columbia University, namanya Jeanette Wing. Dia menulis jurnal namanya Computational Thinking and Thinking About Computing. Dan dalam jurnal ini, dia menjelaskan bahwa berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah yang bisa dikerjakan oleh mesin maupun manusia untuk mengerjakan tugas untuk menyelesaikan masalah secara logis dan efektif. Nah, menurut dia, keterampilan ini dapat menjadi keterampilan yang sedasar menulis, membaca, atau berhitung, calistung yang sering disebutkan di dunia PAUD. Tapi tentunya seperti keterampilan tersebut, cara membangunnya harus sesuai tahap perkembangan. Nah, di beberapa negara lain seperti di Amerika Serikat, Finlandia, Inggris, dan juga negara saya di Singapura, keterampilan ini berpikir komputasional sudah dikenalkan sejak usia dini. Sudah menjadi kurikulum nasional juga. Tapi di Indonesia kita masih proses untuk pengenalan awal ya. Betul sekali, Miss. Ternyata di negara-negara yang maju sudah diperkenalkan ya, dan itu sudah dari tahun lama ya, Miss Fe. Untuk memperkenalkan di negara maju sudah lama kan itu kan? Ya mungkin tergantung negara-negaranya juga, tapi di atas 5-10 tahun. Karena jurnalnya Jeanette Wing itu ditulis waktu itu tahun 2008. Dan waktu itu masih menjadi visi awal. Jadi sejak itu makin banyak yang mempelajarinya, tapi bisa dibilang masih proses awal ya untuk menerapkannya secara umum. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Felicia. Silakan Ibu Wening, bagaimana kalau tentang berpikir komputasional itu sendiri menurut Ibu Wening? Terima kasih Bu Dia untuk pertanyaannya. Jadi ketika pertama mendengar kata berpikir komputasional, kami itu guru PAUD memikirkannya, aduh ini anak PAUD harus diajarin tentang komputer nih, gurunya harus mahir nih mengoperasikan komputer. Padahal kami juga masih terus proses belajar ya, karena teknologi terus berkembang. Tapi ternyata setelah kami dikenalkan, itu bukan hal itu, lebih ke konsep berpikir kita, cara berpikir kita. Jadi kita diajak untuk berpikir dengan cara melihat bahwa setiap masalah pasti bisa diselesaikan secara struktur, kemudian bisa kita fokus, dan ternyata setelah kami mengenal lebih dekat, itu dalam keseharian bisa merangsang kemampuan berpikir komputasional. Contohnya nih, mencuci tangan. Nah, setiap hari kan kita mengajarkan anak untuk mencuci tangan. Ternyata melalui kegiatan mencuci tangan itu mengajarkan berpikir komputasional. Lagi nih, menggosok gigi. Kita mengajak anak untuk menggosok gigi. Itu termasuk merangsang kemampuan berpikir komputasional. Menyanyi nih Bu Dia. Menyanyi juga? Iya, menyanyi. Kita kan selalu disebut guru PAUD, pasti pinter nyanyi sambil tepuk tangan. Ternyata melalui bernyanyi dan
bertepuk tangan itu juga melatih kemampuan berpikir komputasional. Oh, Jadi gitu. saya ketika dikenalkan dengan kemampuan berpikir komputasional itu ternyata sudah dekat dengan keseharian Iya, anak-anak betul. dan keseharian saya Hmm, sendiri mm, mm, sebagai mm. seorang guru gitu, Bu Dia. Iya ya, ternyata apa yang sering saya lakukan juga ya di lembaga saya gitu. Ada menyanyi, cuci tangan, bercerita, itu malah ternyata adalah berpikir komputasional. Saya sendiri baru tahu hari ini tentang berpikir komputasional itu sendiri. Nah, eh, tadi yang Ibu Felicia sebutkan, itu negara-negara yang maju sudah Ya. menggunakan berpikir komputasional. Kalau untuk negara kita sendiri nih, negara Indonesia, apakah bisa untuk diterapkan di sini? Kemudian apalagi seperti lembaganya saya dan Bu Hmm, Wening itu mm. kan anak usia dini, Ya, ya. anak yang masih berumur rentang antara 4 sampai Hmm. 6 tahun. Apakah itu mungkin untuk diterapkan? Silakan Bu Felicia. Menurut saya sangat mungkin dan perlu untuk diterapkan di Indonesia sejak usia dini. Jadi saya bisa menjelaskannya dari dua sisi. Bagaimana peluang kerja di sektor teknologi yang berkembang pesat, dan juga kedua sebagai keterampilan yang harus dimiliki oleh kita semuanya, termasuk anak-anak kita yang jadi generasi masa depan ya. Untuk yang pertama dulu, kalau kita lihat sekarang Indonesia mengalami kekurangan talenta atau skill di sektor yang berkembang seperti sektor digital ekonomi digital dan juga teknik, engineering gitu ya. Jadi untuk mempersiapkan negara ini bisa menuju ke Indonesia Emas tahun 2045, kita harus mempersiapkan keterampilan dasar, tidak hanya hard skill, mulai dari usia dini. Jadi sebenarnya yayasan kami juga selain di PAUD bergerak di jenjang lain, termasuk di SMK. Dan iya Bu. Dan salah satu jurusan, beberapa jurusan yang kita lihat lulusannya dapat potensi yang tinggi di dunia kerja itu termasuk pengembang perangkat lunak dan juga teknik elektronika ya, yang membuat robot juga untuk di pabrik. Luar biasa ya, keren sekali. Iya, dan ternyata untuk pekerjaan tersebut lulusan SMK bisa mendapatkan gaji setinggi 10-15 juta. Wow. Iya, setelah lulus biasa. SMK, iya. Dan kalau Kudus kan UMR-nya 2 juta gitu ya. 2 juta sekian. Luar biasa. Dan untuk itu, ya feedback yang kita dapat dari dunia kerja adalah hal yang membedakan mereka yang benar-benar bisa mengikuti kebutuhan di dunia kerja adalah mereka yang memiliki berpikir komputasional, keterampilan berpikir komputasional. Ternyata keren sekali ya, seperti itu. Lulusan SMK saja bisa mendapatkan gaji yang luar biasa loh, 10-15 juta. Saya sendiri yang lulusan S2 kalah. Nggak sampai segitu ya. Apakah mungkin saya belum berpikir komputasional mungkin ya, jadinya belum bisa. Gini nih Bu, karena kita tuh belum ada kurikulum merdeka. Oh, Jadi iya, beruntung nih, sekarang kita udah ada kurikulum merdeka. Iya, betul sekali, betul sekali. Betul ya Miss Iya, salah satunya mungkin ya. Iya, betul sekali. Sangat menarik sekali ini ya tentang berpikir komputasional itu. Nah, kemudian kalau untuk Bu Wening sendiri, apakah memang segampang itu menerapkan berpikir komputasional di dalam lembaganya Bu Wening? Oke, baik. Kalau dibilang gampang ya Mi? Gampang susah sih ya. Gampang-gampang susah ya, Iya. tergantung kita sendiri memahaminya. Tapi sebenarnya yang mempermudah kita memahami tentang berpikir komputasional itu ada 4 komponen, Bu Dia. Untuk mempermudah kita memberikan dukungan, memberikan scaffolding, memberikan pertanyaan pemantik ke anak-anak supaya kemampuan berpikir komputasionalnya ini berkembang. Yang pertama itu ada dekomposisi. Kemudian yang kedua ada rekognisi pola. Yang ketiga ada abstraksi, kemudian yang keempat ada algoritma. Wah, ini bahasa-bahasa asing semua ini ya. Iya. Saya aja baru mendengar di sini. Ternyata ada 4 komponennya. Iya, Oke, betul. iya. Jadi yang pertama itu dekomposisi. Melalui dekomposisi
anak bisa diajarkan nih untuk memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Oh, begitu. Jadi kalau ada masalah tuh aduh masalahku besar sekali, tapi belajar nih dipecah ke bagian-bagian yang lebih kecil supaya lebih mudah nih menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, tadi apa? Masih ingat enggak Bu Dia? Alogar Rekognisi pola. Iya, ada rekognisi pola di mana kita menemukan pola-pola yang sama dalam suatu masalah sehingga kita tahu oh kalau pola yang sama menyelesaikannya seperti ini gitu. Iya, cara yang sama. Jadi kita setiap masalah kan pasti ada pola-pola yang sama atau berulang seperti itu. Jadi kita sudah tahu nih caranya. Itu rekognisi pola. Dan yang ketiga itu abstraksi, di mana abstraksi itu biasanya kita kalau melihat masalah itu hal-hal yang kecil itu kita ikut pikirkan, ya toh, betul ya. Malah yang kecil ini biasanya malah menjadi beban pikiran kita gitu loh. Iya. Ini kayaknya kita semuanya bisa relate ya. Padahal masalah yang besar ini malah nggak dilihat. Nah, melalui abstraksi ini kita fokus ke masalah yang besar, mengabaikan nih hal-hal yang kecil, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat dan fokus. Gitu. Kemudian yang terakhir, apa masih ingat tak Bu? Algoritma. Halo, nggak apa-apa ya. Kita masih belajar bersama. Jadi algoritma, di mana algoritma itu mengajarkan kita untuk membuat langkah-langkah. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita membuat nih langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Jadi ketika ada masalah, kita bikin nih langkah-langkah penyelesaiannya. Kita berpikir langkah apa yang harus kita ambil untuk menghadapi masalah ini supaya menyelesaikan masalah ini lebih terstruktur. Gitu. Jadi menyambung dengan apa yang disampaikan Miss Felis, ketika nanti nih anak-anak kita mempunyai kemampuan berpikir komputasional, dalam pekerjaannya juga pasti dipakai. Karena itu semuanya berhubungan ya. Kalau sejak dini kita sudah dilatih, otomatis nanti dewasanya juga bisa untuk melaksanakan berpikir komputasional. Berarti saya kurang terasah memang sejak dini, karena baru tahu sekarang. Paut kita dulu belum ada ya. Sangat terlambat ya. Aduh ya Allah. Nah, selanjutnya kalau di kurikulumnya Indonesia sekarang itu ada kurikulum merdeka ya. Tentang cara berpikir komputasional ini itu sebenarnya masuk nggak sih, terintegrasi nggak sih ke dalam kurikulum merdeka? Oke, saya boleh menjawab terlebih dahulu ya. Dalam kurikulum merdeka ini yang pastinya terintegrasi, karena dalam kurikulum merdeka ini merangsang kemampuan abad 21 anak. Di mana anak-anak diajak untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan ditambah lagi kalau anak juga mempunyai kemampuan berpikir komputasional. Jadi memang ini satu kesatuan dan tidak terpisahkan gitu loh. Sehingga kemampuan anak semakin kaya nih kemampuannya. Sudah bisa berpikir kritis, bisa kreatif, bisa berkolaborasi, berkomunikasi, dan bisa memecahkan masalah melalui berpikir komputasional. Kemudian bagaimana cara mengintegrasikannya? Kita selalu menentukan tujuan ya Bu, setiap membuat rencana pembelajaran. Nah, tujuan ini tidak boleh lupa nih kita sebagai guru PAUD. Kita harus menentukan tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah kita menentukan tujuan pembelajaran kita membuat topik dan ragam main. Nah, di sini nih pentingnya ketika kita memasukkan bagaimana berpikir komputasional dalam ragam main kita. Jadi ketika contoh nih ya, saya kemarin mengangkat pembelajaran dengan topik kebutuhanku. Subtopiknya makanan kesukaanku. Nah, saya mengangkat tujuan pembelajarannya salah satunya adalah menjaga kesehatan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, caranya gimana? Anak-anak diajak bermain menjadi robot
pembuat roti lapis. Waduh, Wow. keren sekali ya. Ada robot pembuat roti lapis, tapi anak-anak yang berperan. Anak-anak yang Iya. berperan jadi robot. Seru kan? Iya. Pakai pakaian kayak robot gitu, Oh gitu. tapi membuatnya roti. roti Rot- lapis. Iya, roti lapisnya diisi berbagai macam bahan yang sudah kita sediakan. Kemudian anak robotnya bilang, ambil roti, Oh iya. ambil roti, ambil keju, ambil timun, ambil tomat, Iya. ambil selada, ambil roti, Iya. kemudian ditutup. Kalau ambil lagi, ambil yang sama berarti kan, ambil keju, ambil tomat dan seterusnya, berarti kan mengulang lagi. Iya. Itu termasuk kegiatan rekognisi pola. Oh, betul. Iya, iya. Gitu. Dan ada algoritmanya Iya. karena ada langkah-langkah. Nah, dan ada Ada betul, langkah-langkahnya ada ya. algoritma juga, Mm-mm. ada langkah-langkah Iya. dalam kegiatan menjadi pembuat roti Oh, lapis. menarik sekali kegiatannya Iya, ya. jadi nggak perlu Iya, anak betul. menghafalkan, Mm-mm. oh algoritma itu membuat langkah-langkah, jadi tidak perlu. Langkah-langkahnya itu apa aja ya? Yang Iya. pertama apa, kedua apa, ketiga apa? Betul. Aduh, malah nanti susah ya. Langsung Tapi kalau dipraktekkan dipraktekkan. seperti itu dengan cara-cara yang unik tentunya itu sangat menarik ya. Mm-mm, Apalagi sebuah robot itu kan dekat dengan anak-anak ya. Jadi mereka tuh wah pasti semangat banget tuh pas lagi mengikuti. Lembaga saya aja belum pernah nih Bu. Bisa dicoba nih Bu Dia. Iya benar. Nggak perlu bikin robot yang heboh gitu, bisa nih Hmm. pakai aluminium foil gitu, Iya ya. dipakaikan di Oh, tangan, oke. anak-anak sudah Iya, iya. senang. Suaranya juga bisa mengikuti robot. Iya, Iya. bisa juga. Nanti deh. Iya. Oke. Juga merangsang kemampuan kreativitas anak juga kan Iya, Bu Dia. betul. Kerjasamanya, Iya, ya, betul. komunikasi. Komunikasi Betul, juga Iya, betul iya sekali. sekali. Bahasanya terlatih ya, jadi terasa. Jadi semuanya itu kita dapatkan ada di dalamnya ya, ada di dalam terintegrasi juga dengan kurikulum Merdeka. Mungkin ada contoh lain Bu Ning nih. Saya penasaran nih, ada kegiatan lagi apa yang menarik nih kira-kira biar nanti sahabat guru PAUD Dikmas yang ada di seluruh Nusantara juga bisa mengikuti karena ini kegiatannya sangat menarik dan sangat luar biasa sekali Bu Ning. Oke, contohnya lagi. Mm-mm. Di PAUD-nya Bu Dia seneng main engklek nggak? Engklek. Sebutannya apa Bu kalau? Oh iya. Sudah manda atau engklek? Sunda Manda. Nah, kalau di kami di Kudus nyebutnya engklek. Iya. Nah, kalau main engklek itu kita biasanya mengajarkan anak-anak apa? Membuat apa? Cara bermain kan? Iya, betul. Nah, melalui kita mengajak anak membuat langkah-langkah bermain, itu juga bisa mengajarkan anak tentang algoritma. Oh, gitu. gitu. Kemudian setelah selesai bermain, anak diminta menceritakan fokus ke cara bermain engklek bagaimana. Anak menceritakan iya. fokus ke cara bermainnya, itu bisa disebut abstraksi. Karena Oh, anak fokus menceritakan tentang cara cara bermain. bermainnya. Mm. Kemudian dekomposisinya gimana sih dalam bermain engklek? Mm-mm. Nah, anak bisa nih mengamati apa saja yang harus disiapkan ketika bermain engklek. Iya. Ya, kalau kita sudah punya Gambarnya itu ya. gambarnya sih nggak perlu disiapkan ya. Iya. Kalau kita belum punya gambarnya, kita harus membuatnya. Jadi Betul. harus dipecah dalam hal-hal yang kecil supaya kita bisa bermain engklek. Engklek. Menyiapkan alat mainnya, Betul. kemudian menyepakati kalau menang bagaimana, seperti itu. Betul sekali. Jadi dalam satu kegiatan sudah bisa merangsang kemampuan berpikir komputasional. Iya, menarik sekali ya tentang berpikir komputasional ini. Nah, saya jadi sangat tertarik nih sahabat guru PAUD dan Dikmas karena kebetulan saya sendiri adalah seorang guru TK ya. Saya ingin mengimplementasikan juga ke dalam lembaga saya. Apakah bisa? Terus kemudian bagaimana sih caranya untuk guru-guru itu sendiri bisa mengimplementasikan tentang kemampuan berpikir komputasi ini? Oke, kemampuan berpikir komputasional ini menurut saya yaitu tadi ya Miss Felis gampang-gampang susah. Iya. Karena kita sendiri sebagai guru juga yang pertama harus memahaminya. Iya. Memahami saja tidak cukup, kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan kita. Karena contoh yang Bu Dia ya, ketika saya sendiri di tahun 2023 memulai ini, itu terkadang di otak itu masih kayak
memisahkan ini berpikir komputasional nggak ya, atau ini bukan berpikir komputasional atau tidak Kita malah ya. terbelenggu dalam ini iya atau bukan, Iya, Ya, iya butuh atau bukan. proses. Nah, ya. itulah proses gitu Iya, loh. iya. Kita harus menikmati proses itu dan tidak menyerah ya. Iya. Ya. Dengan kondisi ketika otak kita mulai mengolah bahwa biasanya kita tidak memakai kemampuan berpikir komputasional, sekarang kita harus membiasakan diri untuk berpikir komputasional. Dalam merencanakan pembelajaran pun kita perlu berpikir komputasional Iya, gitu loh. tentunya. Jadi ketika kita menata ruang untuk bermain juga kita memerlukan berpikir komputasional. Jadi ini adalah bukan hal yang terpisah dari kurikulum Merdeka, namun membantu kita lebih komplit, paket kompletnya supaya kurikulum Merdeka ini lebih mudah kita implementasikan. Jadi yang memang pertama itu guru harus paham dan menerapkan. Kemudian yang kedua nih Bu Dia, kita juga harus tahu nih bahwa hakikatnya pembelajaran untuk anak usia dini adalah berpusat kepada anak. Jangan sampai aku pengen anakku bisa berpikir komputasional, tapi malah ujung-ujungnya mendikte nih. Mendikte anak-anak. Pernah terjadi itu. Itu tidak merdeka. Betul, merdekanya malah terlupa Iya, karena betul. saya pengen menerapkan berpikir komputasional, tapi jatuhnya malah mendikte anak gitu. Betul. Itu juga maksudnya kami sangat hati-hati Iya, supaya pasti. nilai bahwa pembelajaran harus berpusat ke anak, kita harus tetap mengangkat hal itu. Kemudian tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Kita tahu bahwa setiap anak itu istimewa, mempunyai cara belajarnya unik semua. Iya, masing-masing. Nah, itu kita juga harus mengakomodir gitu. Jadi dengan menerapkan kemampuan berpikir komputasional kita harus melihat hal-hal tersebut supaya kita pun ibaratnya tidak salah jalan. Iya. Itu kalau dari saya, mungkin Miss Felis bisa berbagi sharing juga ketika melihat sekolah-sekolah yang lain. Betul. Barangkali ada sekolah lain atau jenjang lain yang berbeda dengan PAUD itu sendiri, mungkin tentang contohnya berpikir komputasional itu seperti apa? Cara menerapkannya. Mungkin ya, yang nyambung ya, bagaimana penerapannya di PAUD. Mungkin yang saya lihat adalah hal yang sama. Salah satu miskonsepsi atau penerapan yang salah itu malah berfokus pada kegiatan atau berfokus pada topik. Hari ini, setiap hari Jumat kita belajar berpikir komputasional. Padahal berpikir komputasional adalah keseharian. Atau malah yang seperti tadi, karena kita hari ini belajar algoritma. Jadi fokusnya agar anak bisa mengikuti atau membuat algoritma yang sama atau pola yang sudah ditentukan oleh guru. Padahal ini keterampilan yang harus dibangun sesuai minat dan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak. Jadi pedagoginya juga tetap harus berpusat pada anak, harus berdiferensiasi. Dan memang untuk lembaga PAUD yang kita latih atau kita bermitra di Kudus, termasuk lembaga Bu Wuning, PAUD Masehi, kita sangat terbantu karena pada tahun 2016 sudah mulai dengan, atau tahun 2017 tepatnya, sudah mulai dengan pembelajaran berbasis inquiry dulu. Lalu ketika ada kurikulum baru, kami juga salah satu pihak yang membantu memperkenalkan atau menguatkan integrasinya dengan konsep yang pernah dibahas sebelumnya. Jadi ketika berpikir komputasional masuk itu sudah caranya bagaimana membangunnya dengan inquiry, dengan pembelajaran berbasis diferensiasi, dengan kreativitas dari guru yang sering melakukan assessment formatif, tidak hanya sumatif, gitu ya. Jadi seperti itu. Dan memang di misalnya lembaga lain seperti SMK, berpikir komputasional itu juga berdiferensiasi sebenarnya, karena seringnya dibangun dalam konteks mereka tuh mengerjakan tugas-tugas di dunia nyata. Jadi itu pasti tidak sama untuk setiap anak. Mungkin peran dalam satu proyek yang dikerjakan untuk klien itu berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih banyak berkoordinasi dengan kliennya. Ya, mungkin ada yang mengambil peran lebih besar dalam
desain produk awal, mungkin ada yang lebih mengambil peran besar di translation dari konsep ke produknya. Jadi dari situ kita juga melihat yang efektif memang dalam konteks yang sudah sesuai dengan kebutuhannya. Iya, betul sekali. Iya, jadi tadi memang berbeda sekali ya antara jenjang PAUD dengan jenjang yang SMK atau jenjang yang sesudah PAUD itu sendiri. Karena memang anak PAUD itu kan identiknya dengan bermain, belajarnya sambil bermain, bermainnya sambil belajar ya. Jadi kita harus mengemas kegiatan juga yang menarik agar mereka itu bisa menerapkan berpikir komputasional itu dengan baik ya, tapi dengan cara yang menyenangkan tentunya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk tantangannya sendiri apa nih? Seperti saya sendiri ya, sahabat guru PAUD dan Dikmas, saya itu berasal dari kota yang kecil, jadi mungkin kita itu berbeda dari segi demografinya, dari segi lingkungannya, dari segi mungkin anak-anak didiknya itu mungkin berbeda. Apalagi pendidiknya juga pasti berbeda. Tantangan yang terbesar itu apa tuh? Kecil juga. Monggo silakan. Oke, saya boleh membantu sharing ya tentang tantangan yang selama ini kami rasakan di PAUD Masehi ketika kami menerapkan berpikir komputasional. Yang pertama memang yang mendapat pelatihan tentang berpikir komputasional itu hanya beberapa guru dari sekolahan kami. Sehingga kami memang diminta untuk men-sharingkan apa yang sudah kami dapatkan kepada guru-guru yang ada di sekolahan kami. Dan yang pasti yang pertama miskonsepsi itu pasti terjadi Kemudian ini kan hal baru ya. Setiap orang pasti ketika menerima hal yang baru responnya pasti berbeda-beda gitu loh. Kebanyakan anti denial pasti kan. Iya, pasti pokoknya berbeda-beda. Tapi bagaimana cara kita itu mengajak dan menyadarkan bahwa ini tuh hal yang baik dan kebutuhan dasar buat anak-anak kita di masa depan nih ya. Jadi kami melakukan yang pertama adalah sharing bersama, men-sharingkan apa yang sudah kami dapatkan ke teman-teman. Kemudian kita juga berdiskusi nih, melakukan diskusi dengan teman-teman. Gitu ya santailah ngobrol, nih ada hal yang baru. Kemudian setelah itu kami juga mengajak teman-teman kami menyusun rencana pembelajaran, ragam main, supaya anak-anak yang ada di PAUD Masehi bisa merasakan semua. Jadi nggak murid yang ada di kelas saya saja atau yang guru yang satu lagi yang mengikut pelatihan. Iya, kan sayang, kasihan kalau sama-sama PAUD Masehi yang mendapatkan kemampuan berpikir komputasional hanya murid yang ada di kelas saya. Sehingga kami merancang bersama-sama, kemudian diimplementasikan di kelas kami masing-masing, dan pasti itu ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, setelah itu kami melakukan refleksi bersama-sama. Jadi seperti di kurikulum Merdeka juga membiasakan kami untuk melakukan refleksi, sehingga kita perlu melakukan refleksi juga ketika kita berpikir komputasional. Kita tahu nih mana yang tepat, mana yang perlu dikembangkan lagi, seperti itu. Jadi tantangannya adalah memahamkan nih teman-teman, kemudian supaya kemampuan berpikir komputasional bisa dirasakan oleh anak-anak yang ada di PAUD Masehi. Itu sih Miss kalau tantangan yang saya rasakan. Itu Kan Miss tantangan di lembaganya Bu Wuning sendiri Kalau dari seginya Bu Felicia nih, selaku dari Yayasan Pendidikan, bagaimana yang tantangan terbesarnya dalam mengimplementasikan tentang berpikir komputasional ini ke lembaga-lembaga yang lain? Ya, mungkin kalau dari kami lebih tantangannya mirip dengan tantangan untuk program pelatihan lain ya. Karena kita selalu inginnya pelatihan yang diberikan itu bisa memberikan dampak yang dalam. Dan untuk memberikan dampak yang dalam yang bisa terukur itu butuh proses. Ya, dan sulit kalau ingin menyebarkan dampaknya ke banyak PAUD. Jadi itu salah satu tantangan buat kami, bagaimana supaya sekolah-sekolah yang menjadi mitra kami merasakan dampaknya secara dalam. Tidak, kalau pelatihannya cuma sebentar, mungkin malah memberikan lebih banyak miskonsepsi.
Sedangkan kita melihat ya ini bermanfaat bagi banyak guru di sana. Jadi moga-moga ini salah satu cara ya untuk Betul. kita sebarluaskan manfaatnya. Dan mungkin tantangan untuk kami sebagai salah satu yayasan, terutama itu bagaimana mengukur dampak yang diberikan. Memang kita melihat secara kualitatif ya manfaat yang dirasakan oleh misalnya Bu Wening, anak-anaknya yang terlihat jadi lebih terstruktur, Iya. misalnya dalam mengerjakan tugas. Tapi sebagai yayasan kita selalu kembali ke dampak yang dihasilkan. Apakah sesuai dengan upaya yang diinvestasi. Jadi itu salah satu PR jujur untuk kami. Bagaimana supaya kita juga membantu sektor swasta yang lain untuk ikut berkontribusi, dan mereka tentunya sektor swasta yang mungkin latar belakang bisnis selalu menanyakan juga ya outputnya, Iya. outcome yang terukur apa. Betul sekali. Jadi itu proses kami. Iya. Oke, terima kasih Bu Wening dan Bu Felicia tadi sudah menjelaskan ya bagaimana tantangan dan dampaknya untuk lembaga masing-masing. Barangkali juga nanti untuk pelatihan itu sendiri ya atau naungannya bisa merambah ke seluruh Indonesia bagi sahabat PAUD dan Dikmas di seluruh Indonesia juga ya. Tidak terasa nih, waktu sudah berjalan sangat cepat ya ngobrolnya kita. Iya, sudah Kalau ngobrol santai. santai, terus Santai. orangnya Iya, menyenangkan. Betul jadi nggak sekali, kerasa nggak ya. kerasa ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mm-mm. Jadi kita ingin mendengarkan bersama-sama closing statement dari Bu Felicia dan Bu Wening. Silakan. Yang saya ingin sampaikan adalah, pertama, berpikir komputasional itu keterampilan dasar yang penting dan bisa diterapkan di lembaga PAUD Anda. Termasuk contohnya yang tadi kita lihat di Kudus sudah mulai diterapkan dan manfaatnya pun sudah mulai dirasa. Jadi untuk misalnya guru-guru yang ingin mendengar lebih banyak, mungkin di kesempatan ini belum bisa bertanya secara langsung. Sepertinya Bu Wening siap ya untuk menjawab pertanyaannya. Siap sharing ya. Jadi harapannya lebih banyak guru yang bisa ikut juga, ikut melakukan dan menerapkan. Oke, terima kasih. Silakan Bu Wening. Oke, untuk guru PAUD, sobat guru PAUD Dikmas se-Nusantara, jangan pernah takut kepada hal yang baru, karena hal yang baru memberikan kita sebuah hal yang menyenangkan, termasuk melalui berpikir komputasional membuat kita dapat memecahkan masalah dengan lebih fokus, terstruktur, dan menyenangkan. Iya, betul sekali ya. Jadi ketika ada suatu perubahan, kita tidak ikut berubah, maka kita akan tertinggal oleh perubahan itu sendiri. Ya, terima kasih sahabat guru PAUD dan Dikmas telah mengikuti bincang santai guru PAUD dan Dikmas hari ini. Semoga kita bisa menimba ilmu dari paparan yang telah disampaikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Saya Miss Diah. Sampai jumpa di bincang santai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.